Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Lisa Yuniarti MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Stilistika Sastra. Saya mengajar mata kuliah Stilistika Sastra pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Stilistika Sastra ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode PBI 651. Adapun deskripsi mata kuliah Stilistika Sastra, yaitu mata kuliah ini mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian gaya bahasa dalam karya sastra dan perkembangan stilistika secara umum. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah stilistika sastra, objek kajian stilistika sastra, hubungan stilistika dengan sastra, hubungan stilistika dengan estetika, dan gaya bahasa dan ragam gaya bahasa pada sastra. Selain itu, mahasiswa juga belajar bagaimana menerapkan stilistika sastra dalam kajian sastra, baik dalam bentuk puisi, cerpen, novel, dan drama. Melalui kegiatan pertemuan atau perkuliahan di kelas dan latihan untuk menganalisis stilistika sastra, serta bagaimana pembelajarannya dapat dipraktikkan di luar kelas maupun di dalam kelas. Perkuliahan stilistika sastra diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Perkuliahan Stilistika Sastra Indonesia dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tujuannya adalah mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan mengenai perkembangan sastra di Indonesia yang berkaitan dengan stilistika sastra, baik perkembangan dan pengajarannya, serta pengarangnya, sehingga mahasiswa mampu menciptakan makalah, esai, artikel mengenai fenomena-fenomena sosial, budaya, dan politik yang ada di dalam stilistika. Dikaji menggunakan konsep atau teori stilistika sastra yang dipahami. Metode yang digunakan dalam perkuliahan diantaranya adalah: pertama, ada literasi; kedua, diskusi; ketiga, penugasan praktik; dan yang keempat, eksplorasi sastra dalam bentuk discovery learning, yaitu mahasiswa mampu menemukan konsep atau makna melalui eksplorasi langsung terhadap teks; dan yang kelima, pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning, di mana mahasiswa mampu menghasilkan produk kreatif atau akademik berbasis proses menulis dan analisis sastra. Perangkat pendukung pembelajaran ini terdiri atas media YouTube, lembar kerja, rubrik penilaian termasuk penilaian tugas rutin, jurnal review, critical book review, rekayasa ide, mini riset, dan proyek. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu discovery learning dan project based learning.
Untuk mencapai pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar estetika, stilistika, dan ruang lingkup kajiannya dalam sastra. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai gaya bahasa dalam karya sastra dan perkembangan stilistika secara umum. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis-jenis gaya bahasa, termasuk majas, diksi, dan citraan, dalam berbagai genre karya sastra. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat laporan analisis stilistika karya sastra dengan bahasa yang tepat dan jelas. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan makna gaya bahasa dalam puisi, prosa, dan drama berdasarkan pendekatan stilistika. CPMK 6, mahasiswa mampu mengapresiasi kekayaan ekspresi bahasa dalam karya sastra secara estetik dan reflektif. CPMK 7, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra tertentu. Adapun untuk media pembelajaran pada mata kuliah stilistika sastra ini meliputi 1. RPS yang dapat diunduh melalui Smart Askia. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Dan yang ketiga, ada video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah stilistika sastra ini meliputi 1. Sejarah stilistika sastra. Yang kedua, objek kajian stilistika sastra. Yang ketiga, terapan stilistika sastra. Yang keempat, stilistika sastra dan stilistika bahasa. 5. Gaya bahasa, kata dan kalimat. Yang keenam, bahasa figuratif dan citraan. Yang ketujuh, metode analisis stilistika. Yang kedelapan, ragam gaya bahasa dalam sastra. 9. Gaya, manipulasi, variasi, dan interpretasi dalam sastra. 10. Gaya dan ekspresi dalam sastra. 11. Gaya dan bunyi dalam sastra. 12. Gaya dan situasi dalam sastra. 13. Memahami cara menganalisis cerpen dalam stilistika. 14. Memahami cara menganalisis puisi dan drama dalam stilistika. 15. Memahami cara menelaah novel dalam stilistika sastra. Adapun penilaian dalam mata kuliah stilistika sastra ini mencakup 5 komponen, yaitu 1. Kehadiran 10%, 2. Keaktifan 10%, ketiga, tugas 20%, 4. Ujian tengah semester 25%, dan yang kelima, ujian akhir semester 35%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah stilistika sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini,
Ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Sebelum memulai perkuliahan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Billahi wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Budi, terima kasih teman-teman. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa tetap Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, syukron. Eh, berkaitan dengan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu mata kuliah stilistika dengan materi pada minggu sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu mengenai gaya, manipulasi, variasi, interpretasi, dan ideologi dalam sastra. Nah, ini lebih ke puisi. Untuk gaya pada minggu sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan bagaimana sih cara khas seorang pengarang dalam memilih dan menuliskan bahasa-bahasa di dalam karya sastranya. Lalu ada manipulasi. Manipulasi itu adalah pengaturan bahasa secara strategis hingga menghasilkan persepsi dari sudut pandang pembaca. Jika Ibu tanya, ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar mengenai gaya bahasa? Ada yang pernah mendengar atau membaca mengenai gaya bahasa? Pernah mendengar, Bu? Pernah mendengar. Kira-kira gaya bahasa yang jika ya Ibu berbicara seperti ini, alisnya bagaikan semut beriring. Apakah itu termasuk gaya bahasa? Iya, Bu. Iya, alisnya bagaikan semut beriring itu termasuk dari gaya bahasa. Gaya bahasa yang seperti apa? Gaya bahasa yang sifatnya adalah eh, apa namanya? Menganggap benda mati seolah-olah hidup. Iya. Baik, lalu ada yang keempat, ada interpretasi. Interpretasi adalah bagaimana cara kita menafsirkan makna di dalam sebuah teks. Puisi yang paling terkenal itu puisinya Khairul Anwar. Di dalam puisinya Khairul Anwar ini dikatakan bahwa apa namanya? Dikatakan bahwa ada kalimat aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Jika kita gali secara lebih dalam interpretasinya Khairul Anwar, kata binatang merupakan sesuatu yang kalau menurut manusia itu hina ya. Kalau menurut manusia itu hina. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Sudah binatang, dibuang lagi dari kumpulannya. Nah, ini kan termasuk sesuatu yang apa ya, sesuatu yang implisit, pengertiannya yang sirat gitu ya, bukan yang tersurat. Jika kita maknai dalam bentuk interpretasi, dalam bentuk gaya, dan dalam bentuk manipulasi, berarti Khairul ini mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang kesepian inilah yang di dalam puisinya Khairul Anwar membuat puisinya ini menjadi lebih berbeda dari karya-karya pengarang lainnya. Karena jika dibandingkan dengan karya pada angkatan 45 pada masa itu, untuk puisi Khairul Anwar dengan interpretasi makna puisinya itu akan jauh lebih bagus punyanya Khairil Anwar. Dia mengatakan aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Penggunaan diksi yang begitu kuat, penggunaan gaya yang begitu berbeda sehingga menghasilkan puisi-puisi yang jauh lebih
eh, apa ya, jauh lebih bermakna, lebih modern dikatakan pada masa itu. Nah, ideologi yang nomor 5, pengertian ideologi dalam sastra. Ideologi dalam sastra adalah sistem nilai dan keyakinan yang secara sadar disisipkan pengarang di dalam karya-karyanya. Jika kita bandingkan karya dari Khairul Anwar dengan karyanya Sapardi Djoko Damono, itu jauh berbeda. Kalau Sapardi Djoko Damono itu puisinya lebih pada kerinduan akan seseorang, sedangkan Khairul Anwar puisinya lebih kepada kebebasan. Kebebasan dalam artian bagaimana dalam kehidupan ini Khairul Anwar itu sendiri mengatakan bahwa dia ingin menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Itu tersirat di dalam puisi-puisinya Khairul Anwar. Salma, apakah Salma pernah mendengar puisi dari Sapardi Djoko Damono? Pernah, Ibu. Pernah. Kira-kira apa judul dari puisi Sapardi Djoko Damono yang pernah Salma dengar? Aku ingin, Ibu. Aku Aku ingin. Aku ingin. Bagaimana menurut pendapat Salma interpretasi dari Aku ingin untuk puisi Sapardi Djoko Damono ini? Apa Ibu coba ulang, Ibu? Untuk interpretasi, proses menafsirkan makna teks puisi Sapardi Djoko Damono, kira-kira bagaimana menurut Salma? Puisinya menyampaikan bahwa cinta sejati lebih bermakna ketika diungkapkan melalui tindakan, bukan kata-kata. Oke. Untuk Putri, bagaimana menurut Putri puisi Sapardi Djoko Damono? Bagaimana Bu? Suaranya putus-putus Bu. Iya, di dalam puisinya Sapardi Djoko Damono tadi sudah dikatakan bahwa dia berbeda dengan Khairul Anwar dan dia lebih eh, mengarahnya itu kepada apa ya, rasa rindu, cinta pada seseorang, sedangkan Khairul Anwar lebih ke kebebasan. Kalau Putri sendiri setelah membaca puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono, interpretasi apa yang bisa Putri sampaikan terkait dengan makna teksnya sendiri? Contoh puisinya itu seperti pada suatu hari Mm-mm. nanti itu Bu. Ya, Jadi kalau di situ interpretasi maknanya mungkin lebih dikenang gitu ya Bu. Kalau dari makna dikenang. puisi ya. Ya, Ya, seperti salah itu. satunya juga itu ya, Sapardi juga ingin bagaimana istrinya dikenang ya. Karena sepenuhnya puisi Sapardi ini ditujukan untuk orang yang dia cintai. Kita lihat sedikit ya. Ini ada contoh di sini yang share screen-nya Ibu bagikan. Untuk puisi ada Sapardi. Sapardi dia menggunakan gaya minimalis dan lirikal. Kenapa Sapardi menggunakan gaya minimalis dan lirikal? Dia nggak mau dengan sesuatu yang ribet. Tapi dengan gaya yang minimalis ini, manipulasinya adalah diksinya itu sederhana tapi syarat akan makna ganda. Tidak hanya kepada istrinya, tapi juga dia memohon ampun secara tidak langsung kepada Tuhan mengenai istrinya. Salah satu puisi Sapardi ada yang berbunyi seperti hujan, bulan, Juni. Ini bukan tentang hujan kalau di sini interpretasinya, tapi juga tentang kesabaran dan cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat inilah ibu katakan tujuannya untuk istrinya yang sudah mendahului dia. Lalu ideologinya apa sih Sapardi ini? Dia nilai kehalusan dan pengorbanan dalam relasi manusia. Bagaimana dia ikhlas menjalani takdir yang sudah ditentukan, bagaimana dia menjalani hari-hari setelah kepergian istrinya, bagaimana dia mengungkapkan rasa rindu itu di dalam bentuk puisi. Itu ideologi dari seorang Sapardi Djoko Damono. Lalu kita lihat di dalam tadi puisi, kita lihat ke dalam
prosa atau novel ya. Ini yang paling terkenal itu Andrea Hirata, Sang Pemimpi. Nah, di sini seperti yang kita tahu, ini adalah cita-cita anak miskin yang ingin menjadi sukses, kuliah ke luar negeri. Interpretasinya, dia ini sebenarnya lebih ke kritik terhadap sistem pendidikan yang tidak adil. Di kota semua tersedia, sedangkan di pelosok nggak diperhatikan, padahal di pelosok juga berprestasi. Lalu ideologinya apa? Nilai perjuangan dan pentingnya pendidikan. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana gaya manipulasi, variasi, interpretasi, lalu ideologi-ideologi seorang pengarang di dalam karya-karyanya. Beda pengarang, beda interpretasinya, beda ideologinya. Mereka tidak bisa kita temukan hanya dalam satu kali baca, tidak bisa kita nilai dalam satu kali baca ya, tidak bisa seperti itu. Nah, di sini sedikit Ibu singgung gaya. Gaya di sini dan ekspresi di dalam sastra. Untuk gaya itu adalah cara khas penulis dalam mengekspresikan ide melalui pilihan bahasa. Kalau seandainya Seno Gumira Aji Dharma dan Putu Wijaya, mereka satu aliran yang sama. Mereka menggunakan gaya penulisan yang apa adanya, transparan, tidak diganti atau diperhalus dengan yang lain. Kotor ya kotor, jelek ya jelek, dia akan mengungkapkan itu di dalam karya-karyanya. Sedangkan pengarang lain seperti Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, mereka hampir memiliki aliran yang sama. Bedanya kalau Taufik Ismail, dia lebih ke Tuhan dan pemerintah, sedangkan Sapardi Djoko Damono itu lebih ke cinta dan Tuhan juga. Kalau Taufik Ismail, dia itu lebih suka mengkritisi bagaimana bobroknya pemerintahan melalui karya-karyanya. Sedangkan Sapardi Djoko Damono itu lebih suka menitipkan kerinduan melalui kata-kata di dalam puisinya. Itulah perbedaan aspek gaya dari beberapa pengarang. Jika kita atau Ananda ingin mengetahui bagaimana aspek gaya di dalam pengarang, Ananda harus membaca karyanya. Karya itu dibaca bukan hanya sekedar dibaca, tapi memang betul-betul Ananda memahami atau menginterpretasi makna kata di dalam karya-karya setiap pengarang. Di sini tadi sudah ya aku. Nah, kalau sampai waktu kuku mau tak seorang merayu. Di sini kan sebenarnya kayak manapun lah orang menggoda, si Khairul Anwar dia tetap dengan keteguhan hati dan eksistensialismenya. Dalam artian kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Ini kan keteguhan hati, pendirian seorang Khairil Anwar. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan itu? Bagaimana cara kita mendapatkan pengertian itu di dalam setiap karya? Nah, itu harus kita baca, itu harus kita interpretasi dengan baik. Ya, ini ada contoh, sudah kita pahami. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Nanda? Ada yang ingin bertanya terkait gaya interpretasi, ideologi. Nah, jika tadi membahas mengenai puisi dan prosa, lalu bagaimana dengan drama? Drama nggak beda jauh, drama tidak beda jauh. Kalau drama, dia penambahannya itu aspek emosional, lebih ke bagaimana kata-kata itu disampaikan secara ekspresif dan emosional. Contohnya di sini karya Putu Wijaya, Sumur Tanpa Dasar. Ini adegan kemarahan ayah kepada anaknya. Lalu apa uraiannya? Dialog emosional dan penuh ledakan ekspresi.
Gaya bahasa yang digunakan pendek, tegas, dan dramatis, menekankan konflik batin dan tekanan psikologis. Ini punyanya Putu Wijaya. Nah, apakah perbedaan antara puisi, prosa, drama jika kita lihat dari interpretasi, ideologi, gaya? Apa perbedaannya? Kira-kira ada yang tahu apa perbedaannya? Atau apa persamaannya? Sama-sama kita bisa menginterpretasi makna di dalam teks sastra. Kita mengetahuinya dengan cara apa? Dengan cara kita membaca. Membaca. Iya, betul. Kita membacanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira sudah berapa puisi yang Ananda baca? Ayo, ada berapa? Sebutkan saja. Salma, Ranti? Banyak, Bu. Iya, banyaknya berapa? Sudah banyak, Bu. Sudah banyak. Ada 5. Hmm, ada 5. Doa, Oke, ada 5 bagus. Siapa lagi? Baik, Ibu ingin memberikan tugas kepada Ananda terkait dengan perkuliahan kita. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menyimpulkan terkait perkuliahan kita pada hari ini, yaitu bagaimana memahami karya sastra jika dilihat dari bunyi, jika dilihat dari gaya, jika dilihat dari ideologi dan gaya bahasa. Ananda harus pertama, Ananda membaca karya sastra tersebut. Yang kedua, Ananda harus memahami apa itu gaya bahasa, apa itu ideologi di dalam teks sastra, bagaimana menginterpretasinya, Ananda harus paham. Setelah Ananda baca, Ananda tandai. Lalu setelah itu Ananda interpretasi. Interpretasi memahami makna di dalam teks sastra. Setelah itu baru Ananda bisa menentukan hasil dari menginterpretasi itu. Mau ke bunyi, mau ke gaya bahasa, mau ke diksi. Nah, itu bisa Ananda lakukan. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Baik, untuk untuk pertemuan kita selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan bahwa silahkan Ananda mencari puisi-puisi. Nanti puisi-puisi tersebut silahkan Ananda buatkan galeri digital dalam bentuk podcast. Jadi tugasnya tidak dalam bentuk tertulis, tapi bagaimana Ananda menganalisis stilistika sastra dalam interpretasi dibuatkan di dalam podcast. Nah, ini tugasnya project. Jadi tugas project ini akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya. Nanti silahkan Ananda kerjakan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti minggu depan atau Ananda akan mempresentasikan tugas tersebut. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dan Ibu akhiri dengan doa penutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.